Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai praktikum usaha dan energi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almasinta Dia Rahmania dengan NIM 2003561157000 dari Prodi Pendidikan IPA Offering A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Di sini kami akan membahas praktikum usaha dan energi yang dimulai dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, data pengamatan, analisis dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisis hubungan energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial dalam hukum kelestarian mekanik. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada perangkat PC atau laptop yang sudah terinstal aplikasi Java. Yang kedua ada software simulasi skatepark yang dapat diunduh melalui laman si Pejar. Dan yang ketiga yaitu alat tulis. Prosedur percobaan. Langkah-langkah yang pertama yaitu mengatur setting dengan cara mengklik bagian measuring tab dan grid hingga tercentang. Selanjutnya, atur location menjadi Earth dan gravity menjadi 9,81 Newton per kilogram. Karena pengaturan sudah sesuai, maka tidak perlu kita ubah lagi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengatur posisi kedua ujung lintasan pada ketinggian 7,0 meter menggunakan pita pengukur atau measuring tape. Setelah itu, kita dapat mengatur titik terendah pada lintasan tepat berada pada permukaan bumi. Nah, selanjutnya, klik tombol pause agar benda berhenti bergerak. Lalu, kita pilih scatter yang akan kita gunakan, yaitu pad scatter dengan massa 7,5 kg. Oke, setelah itu kita posisikan pad scatter tepat pada ujung kiri lintasan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik energy versus position grafik dan energy versus time grafiknya. Jika sudah, kita atur sim speed menjadi fast. Lalu perlu kita ketahui nantinya yang kita perlukan pada data pengamatan yaitu snapshot, grafik energi versus position, dan energi versus time dari pad scatter yang bergerak dari ujung kiri lintasan ke ujung kanan lintasan. Setelah kita tahu apa yang nanti kita masukkan ke dalam data pengamatan, lalu kita dapat mengklik tombol play dan benda akan bergerak dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan grafik yang akan kita butuhkan akan muncul. Jika muncul grafik seperti ini, kita dapat men-snapshot energi
grafik energi versus position, dan energi versus time-nya. Lalu kita salin dan kita masukkan pada data pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belida Binan Ardini dari Prodi Pendidikan IPA offering A dari kelompok 13 akan membahas tentang analisis dan pembahasan serta kesimpulan dari praktikum usaha dan energi. Berdasarkan grafik energi versus position pada data pengamatan nomor 1, dapat diperoleh bahwa energi mekanik atau energi total sepanjang tidak ada gaya luar yang bekerja bersifat kekal atau tetap yang ditunjukkan melalui grafiknya berupa garis lurus. Hanya saja komponen di dalamnya mengalami perubahan, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik adalah jumlah total energi potensial dan energi kinetik. Berdasarkan data hasil pengamatan nomor 1, ketika objek berada pada posisi 4 meter, diperoleh energi kinetik sebesar 2500 Joule dan energi potensial sebesar 2500 Joule, sehingga diperoleh energi mekanik atau energi total sebesar 5000 Joule. Hal ini membuktikan bahwa energi mekanik atau energi total merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi potensial bergantung pada ketinggian atau posisi benda, sehingga energi potensial semakin kecil saat benda mendekati bumi. Berdasarkan data hasil pengamatan nomor 1, ketika benda meluncur turun dari ujung atas ke bawah, benda memiliki nilai energi potensial yang semakin berkurang. Bahkan pada dasar lintasan, energi potensial bernilai 0 karena tidak memiliki ketinggian atau ketinggiannya 0. Namun pada saat benda bergerak naik dari bawah ke puncak atas, benda memiliki nilai energi potensial yang semakin besar karena ketinggiannya juga semakin besar. Dan pada puncak lintasan, benda akan memiliki energi potensial maksimum karena telah mencapai ketinggian maksimum. Energi kinetik tergantung pada kecepatan benda, sehingga ketika energi kinetik menurun, maka kecepatannya juga menurun. Berdasarkan data hasil pengamatan nomor 1, ketika benda meluncur turun dari ujung atas ke bawah, benda mengalami percepatan sehingga nilai kinetiknya semakin besar. Namun pada saat benda bergerak naik dari bawah ke puncak atas, benda mengalami perlambatan sehingga nilai energi kinetik yang diperoleh semakin berkurang dan mencapai 0 karena pada ketinggian maksimum, benda akan diam sejenak sehingga kecepatannya 0. Energi termal merupakan energi pada suatu benda yang diakibatkan adanya perubahan suhu. Berdasarkan data hasil pengamatan nomor 1, diperoleh bahwa tidak ada perubahan suhu yang ditunjukkan oleh grafik yang berbentuk garis lurus mendatar atau horizontal, sehingga energi termal bernilai 0. Berdasarkan grafik energi versus time pada data pengamatan nomor 2, dapat diperoleh bahwa energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Hal ini dapat dilihat dari hasil snapshot grafik energi versus time bahwa dalam satu putaran pada waktu 2,8 sekon dapat diperoleh energi
potensial sebesar 5100,42 Joule. Kemudian energi kinetiknya adalah 20,72 Joule, sehingga ketika dijumlahkan akan menghasilkan energi mekanik sebesar 5121,14 Joule. Energi mekanik selalu konstan karena grafiknya berupa garis lurus yang menghubungkan antara energi kinetik dan energi potensial. Energi potensial bergantung pada ketinggian benda. Berdasarkan persamaan H sama dengan V0T min setengah gt kuadrat, ketinggian benda berbanding lurus dengan waktu, sehingga ketika pada saat ketinggian maksimum, yaitu pada saat T sama dengan 2,8 sekon, energi potensial juga maksimum, yaitu sebesar 5100,42 Joule. Dan pada saat ketinggian 0, yaitu pada saat T sama dengan 1,4 sekon, maka energi potensialnya juga 0. Energi kinetik adalah energi yang bergantung pada kecepatan benda. Kecepatan juga berhubungan dengan waktu, karena kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Ketika benda berada pada ketinggian maksimum, yaitu pada saat T 2,8 sekon, kecepatan benda adalah 0 karena benda diam sejenak, sehingga energi kinetiknya 0. Sedangkan saat benda berada pada dasar lintasan, kecepatan benda maksimum karena benda meluncur dari atas ke bawah dengan percepatan, sehingga energi kinetik juga maksimum. Energi termal merupakan energi pada suatu benda yang diakibatkan adanya perubahan suhu. Pada data hasil pengamatan nomor 2 diperoleh bahwa energi termal yang dimiliki benda yaitu 0,00 Joule. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan suhu yang diperoleh dari grafik berbentuk garis lurus, mendatar atau horizontal, sehingga energi termal bernilai 0. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesesuaian antara teori dan praktikum yang telah dilakukan. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakan atau kecepatannya. Energi tersebut dipengaruhi oleh massa dan kelajuan benda, tidak pada posisinya. Saat benda berada di puncak lintasan, maka energi kinetik bernilai 0 karena benda akan diam sesaat, sehingga kecepatannya 0. Sedangkan pada saat di dasar lintasan, energi kinetik akan bernilai maksimum karena mengalami kecepatan maksimum. Rumus dari energi kinetik adalah setengah M dikali V kuadrat, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Adapun satuan dari energi kinetik menurut SI adalah Joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena memiliki ketinggian. Energi potensial tergantung pada posisi objek tetapi tidak pada kecepatannya. Energi potensial semakin kecil saat benda mendekati bumi. Saat benda berada di puncak lintasan, maka energi potensial akan bernilai maksimum karena benda telah mencapai ketinggian maksimum. Sedangkan pada saat di dasar lintasan, energi potensial akan bernilai 0 karena benda tersebut tidak memiliki ketinggian. Rumus dari energi potensial adalah M kali G kali H, di mana M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Satuan SI dari energi potensial adalah Joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jumlah energi potensial dan energi kinetik disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik di sembarang titik adalah sama atau tetap. Dalam grafik, energi mekanik digambarkan melalui grafik berupa garis lurus yang berarti bahwa besarnya adalah konstan. Rumus dari energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Hukum kekekalan energi mekanik menjelaskan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka setiap total energi pada sistem, yakni energi mekanik, harus selalu sama, sehingga energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama. Sehingga diperoleh energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2.
Energi potensial maupun energi kinetik tidak mempengaruhi energi termal suatu benda karena tidak adanya perubahan suhu yang berpengaruh pada benda tersebut, sehingga energi termal bernilai 0 dan konstan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.